Kenalin, namaku Willy Sangaji, umur 24 tahun, lahir dan besar di Batam. Halo, nama saya Batam. Saya lahir di Batam, umur 33 tahun. Banyak orang yang berpendapat bahwa thrifting itu adalah barang bekas. Kalau menurut aku pribadi, itu dirasa kurang tepat. Karena kalau kita rujuk pada kamus urban, arti dari thrifting itu adalah kegiatan membeli barang dengan harga yang murah. Thrift itu dari hemat ya, kalau aku baca di kamusnya. Thrift itu hemat, jadi kita ngelakuin kegiatan untuk berhemat sebenarnya. Jadi kayak kalau kita beli baju baru terlalu mahal, mungkin kita bisa cari di tempat pasar-pasar second atau pasar-pasar tukang loak. Dan mencari barang yang jarang ada di pasaran. Tapi kalau pendapat saya tentang thrifting itu adalah kegiatan membeli barang bekas pakai dengan catatan bukan berarti barang tersebut tidak bagus, malah sebaliknya. Biasanya barang-barang thrifting itu, barang-barang dari thrift store itu memiliki kualitas yang bagus dan berkualitas. Intinya kita ngeluarin uang jauh di bawah harga pasaran lah. Misalnya dalam satu baju harga 100.000, kita belinya mungkin 70, 80. Nah intinya thrifting tuh hemat atau recycle lah. Thrift shop atau toko second, bedanya ialah kalau udah thrift shop kita segmented. Kalau pasar second, mereka jual apa aja yang mereka bisa jual dengan harga murah dan yang pasti bekas. Kalau thrift shop itu udah barang pilihan. Misalnya orangnya lebih suka, tergantung orangnya, karakter orangnya. Misalnya orang suka band, dia pasti bakal ambil baju-baju musik, gambar-gambar musik, semua yang berkaitan tentang musik lah, dari rock sampai hip hop atau raptis sekarang yang lagi hype banget. Mungkin saya sendiri, saya lebih ke sport hip hopnya, sport zaman dulu, kayak jaket-jaket warna-warni atau jaket-jaket yang lain. Ada juga yang mainnya outdoor. Jadi semua tergantung si pemilik thrift shop itu sendiri. Dia mau mainnya outdoor, luxury, barang-barang mewah, atau mau kayak saya vintage sport atau musik. Jadi ya bedanya itu sih. Kalau keuntungan membeli barang thrift itu sudah jelas, busananya lebih awet dan tidak mudah rusak karena telah terbukti oleh pemilik sebelumnya. Terus keuntungannya kalau kita beruntung nih, kita bisa dapat barang-barang yang langka, limited edition dengan barang yang tidak pernah diproduksi lagi. Kalau pengalaman sih dapat barang ajaib tuh pernah di pasar. Waktu itu dapat tas cewek, tas perempuan ya, tas Louis Vuitton. Itu pernah saya posting terus ditanya sama pembeli dari buyer dari luar negeri, saya lepas dengan harga 13 juta. Nggak bisa kita bandingin ya, karena Batam kan kecil. Memang kita kita sendiri jualnya lebih banyak tuh ke daerah Jawa. Mungkin kalau mereka ada perbandingan dengan tokonya langsung kan, kayak di Jakarta toko-toko besar tuh udah lengkap tuh. Saya kayak di sana ada toko channel, toko-toko luxury yang mewah, streetwear, branded. Jadi mereka ada perbandingan harganya. Mungkin kalau di Batam sendiri mereka lebih mikir lebih baik ke pasar second aja lah gitu. Karena kita juga jualnya ke Batam sangat sedikit sih. Kita lebih banyak lemparnya keluar kota. Mungkin karena itu belum ada perbandingan. Jadi kita bilang harga segini, dia bilang mahal. Padahal emang kita jual selalu di harga di bawah pasaran. Yang sering dicari di thrifting itu lebih ke pakaian sih, karena menurut banyak orang untuk tampil berbusana modis itu tidak hanya didapat dari barang-barang yang mewah atau mahal. Nah, barang-barang thrifting ini lebih dicari orang karena perpaduan dari si pembeli ini menciptakan suatu fashion yang menarik, unik, dan jarang di pasaran. Kalau beruntung, kita bisa mendapatkan barang-barang branded dengan harga yang sangat terjangkau. Fashion dari sudut pandang thrifting sebenarnya itu udah kaitannya udah lama banget. Kayak yang di Amerika, mereka pingin hype juga, pingin ikutin gayanya orang-orang di luar sana tuh. Kayak negro-negro itu dulu emang nggak punya duit dan susah. Jadi cara mengatasinya, cara makanya mereka datang ke thrift shop, ke tempat-tempat yang lebih murah. Mungkin mereka beli dengan lebih murah, terus mereka pingin ada barang yang mereka pingin sekali beli, mereka jual lagi yang barang-barang thrift ini, terus mereka beli yang baru. Kayak gitu sih. Jadi mereka sell and collect lah namanya. Sell and collect, terus tukeran. Jadi mereka bisa ngikutin apa yang fashion di zaman itulah. Hal itu juga yang ngebuat culture, ngebentuk culture
Indonesia dan luar negeri berbeda atau Batam sama luar negeri? Indonesia sama luar negeri agak beda sih, karena kalau yang aku lihat ya, bukan negatif to say, banyak yang lebih mikirnya cuan sih kalau di sini. Kalau di sana kan emang mereka susah dan mereka pengen ngikutin fashion yang ada dengan cara yang lebih hemat, lebih mikirin otak sih. Sebenarnya banyak positifnya sih. Satu, lebih hemat. Satu, bisa cari uang. Satu, nggak nyusahin orang tua. Apalagi gue salut sih untuk orang-orang yang anak-anak yang baru mau mulai, baru mau masuk kuliah, mereka udah cari duit sendiri dari thrifting. Menurut saya bagus karena nggak perlu lagi minta sama orang tua, bikin mereka mandiri. Terus satu lagi, mereka nggak jatuh ke drug. Pokoknya nggak nyusahin masyarakat lah. Kalau setahu saya, sekarang sih lebih ke kaos-kaos vintage yang bergambar. Contohnya seperti ini nih, gambar. Ada juga contohnya kaos-kaos band di belakang saya ini, kaos-kaos yang tahun 90-an dengan ceritanya dan story-nya masing-masing. Karena selain artwork-nya yang bagus, kaos band tuh banyak diincar sama kolektor-kolektor. Salahnya thrifter sekarang ya, bukan negatif thinking, cuman mereka selalu cari apa yang lagi in atau lagi zamannya. Kalau saya sendiri, karena dari saya sendiri saya suka dance dan ngerantau juga dulu di Jakarta, saya seriusin passion saya juga di dance, ya saya ngerti apa yang saya jual gitu. Banyak kan rata-rata sekarang ya mereka, oh yang ini mahal nih sekarang jual, ini aja gue jual gitu. Jadi kayak nggak ada nggak ada karakternya nggak ada. Kalau bisa, kalau thrift shop atau vintage shop tuh ada karakter sendiri lebih baik sih, dan ngerti apa yang kita jual dan kita nggak sembarang jual juga. Kalau tips and triknya sebenarnya yang paling penting ialah sabar. Satu, barang thrift gak gampang dicari. Kalau bisa jangan ngerusak pasar. Ngerusak pasar tuh kayak kita datang ke pasar-pasar second, kita langsung sebut merek, harga, nggak mau susah, nggak mau keringetan, tinggal bilang ke pedagangnya, terus timpa harga lagi. Misalnya harganya di pasar second 50, terus dia udah sebut merek, udah sebut apa, dia bilang, bang aku berani segini, berani 150 kalau abang ada merek kayak gini. Nah itu jeleknya nanti, kasihan yang baru-baru, yang baru mau nyoba ke pasar, harganya udah mau ambil baju, mau jual lagi udah 150, udah 200, udah mahal banget. Habis itu kalau udah kayak gitu ya nggak bakal turun lagi harganya. Jadi kasihan yang baru mau mulai. Terus kalau bisa online, jangan sering ganti-ganti tipe permainan. Saya outdoor lagi in, gue outdoor hip hop lagi in, gue hip hop karena apa? Pasar yang udah dibentuk dari kalian selama main Instagram itu, kalau kalian ubah-ubah, hilang nanti followernya. Jadi kalau bisa tetap komitmen satu, karakternya apa, itu aja yang diikutin. Karena dari dulu sih Batam udah terkenal ya dengan barang secondnya ya. Harusnya sih itu bisa lebih dimanfaatkan oleh anak-anak muda khususnya untuk menjadi ladang mencari rezeki. Karena untuk di Batam sendiri berpotensi lebih besar daripada daerah-daerah yang lainnya. Karena kita ini pintu masuknya perdagangan dari luar negeri. Sebenarnya dari kita sendiri sih sebenarnya udah bagus ya. Di Indonesia tuh udah bagus banget. Tinggal masalahnya satu, pemerintah. Mungkin mereka masih, yang saya baca sejarahnya dari awal sampai sekarang barang kita ilegal. Maksudnya ilegal, ya emang ilegal. Satu, tapi dengan alasan yang nggak pasti. Dibilangnya banyak penyakit, ngerusakin produsen lokal. Menurut saya terlalu salah sih. Produsen lokal udah ada pasarnya sendiri, second udah ada pasarnya sendiri. Kalau masalah penyakit itu saya udah 6 tahun nggak ada penyakit apa-apa sih. Jadi kayak terlalu buat-buat. Saya juga pernah baca katanya menjatuhkan martabat bangsa. Ya nggak menjatuhkan martabat bangsa juga, karena orang Indonesia butuh gitu loh, sesuatu yang murah, hemat, dan awet tahan lama gitu loh. Nggak barang yang cepat jual habis itu cepat rusak juga. Kenapa kan orang lebih suka vintage? Karena itu bahan-bahannya itu sangat awet dan nggak gampang rusak, kayak fast fashion zaman sekarang lah. Fashion dan Batam. Apa ya? Kalau untuk Batam sendiri, saya cuman kasih saran, jangan malu untuk mencoba sesuatu yang baru atau menggunakan yang baru, karena saya lihat Batam masih agak malu-malu dengan fashion. Itu aja.